Jadi Moibi, ada satu dokter jaga, kita sebut aja namanya Riko. Riko ini tuh dokter jaga yang baru aja pindah ke rumah sakit ini. Dia baru di sana sekitar 1 minggu dan ditugasin untuk shift malam. Dia jaga sama 2 suster karena biasanya kalau malam tuh di rumah sakit ini nggak terlalu banyak pasiennya, jadi cuma 1 dokter aja yang jaga. Ada satu malam Moibi, pas dokter Riko ini jaga, dia dipanggil sama suster ke UGD untuk ngecek pasien kecelakaan yang baru datang. Langsung datang tuh dokter Riko ke UGD. Dan pas ngeliat pasiennya ini tuh korban kecelakaan motor yang ditabrak sama truk Moibi. Kondisinya tuh udah gak sadar, tapi masih ada nafasnya di situ. Dan pas lagi diperiksa dokter Riko, yang tadinya masih ada nafasnya, tiba-tiba tuh hilang pelan-pelan Moibi. Di situ dokter Riko tuh langsung nyatain kalau pasien itu meninggal di jam 00.30 tepat pas dokter Riko masih meriksa pasien ini. Terus setengah jam kemudian, sekitar jam 1, keluarga jenazah tuh mulai datang Moibi. Di sana langsung lah ada suara tangisan-tangisan dari keluarga. Dan keluarganya tuh minta dimandiin sama rumah sakit. Habis itu baru dibawa pulang dan akhirnya dibawa sama petugas rumah sakit ke ruangan jenazahnya. Nah, pas mau dibawa ke ruangan jenazah, dokter Riko tuh di situ ikut jalan ke ruang jenazah bareng sama petugasnya. Ngobrol-ngobrol lah mereka di situ. Dokter Riko yang baru di rumah sakit itu tuh kayak nanya-nanya ke petugas ini, udah berapa lama mas di rumah sakit ini? Karena kebetulan tuh baru kenal juga kan si dokter Riko sama petugas ini. Dijawab sama petugasnya, udah 10 tahun di sini dok. Terus dokter Riko bercanda-canda lah, nanya, kayak pernah ngalamin kejadian mistis apa mas di ruang jenazah? Saya mau ikut ke ruang jenazah karena saya belum pernah masuk situ tengah malam. Dijawab sama petugasnya, cobain aja sendiri dok, kalau diceritain mah gak selesai ini. Akhirnya karena penasaran si dokter Riko masuk juga tuh ke ruangan jenazah. Pas masuk di dalam, lumayan gede tuh ruangannya Moibi. Ada 10 tempat tidur untuk naruh jenazah. Tapi ada beberapa jenazah yang katanya tuh belum diambil-ambil juga sama pihak keluarga, udah kayak berbulan-bulan gitu. Oh, lama banget. Iya. Dan di situ akhirnya dokter Riko lumayan kaget ngeliat beberapa jenazah yang masih ada di ruangan itu. Tapi si dokter Riko nggak sendirian kan? Di sini nggak sendirian, soalnya ada petugas yang naruh itu kan Moy. Terus pas abis petugas yang naruh jenazah yang baru ini, dia bilang ke dokter Riko, dok saya tinggalnya ke depan. Nah sementara si dokter Riko tuh masih kayak nge-explore ruang jenazah gitu Moibi. Kayak ngeliat-liat sekitar, terus ngeliat jenazah-jenazah yang belum dibawa pulang sama keluarganya. Jing berani banget ya. Nah terus Moy, gak lama tuh dokter Riko kayak ngedenger ada suara rintihan gitu. Dari situ dia kaget banget dong. Tapi dia di situ masih mikir, oh mungkin itu petugas yang tadi. Akhirnya dipanggil-panggil lah sama si dokter Riko, Mas, mas. Tapi gak ada suara sautan sama sekali. Akhirnya dokter Riko langsung keluarlah dari ruang jenazah itu, karena akhirnya dia lumayan ketakutan juga kan. Iya. Terus pas lagi cepet-cepet keluar dari ruang jenazah, di depan pintu tuh ada si petugas yang tadi Moibi. Terus langsung nanya lah si dokter Riko, Mas tadi bersuara ya? Terus si petugas ini tuh bilang, enggak dok, kenapa dok? Langsung tuh dokter Riko ngalihin, bilang, enggak apa-apa mas. Terus petugasnya bilang, saya mau ngeluarin jenazah tadi ke ruang mandiin jenazah dok. Terus dokter Riko yang belum ada tugas apa-apa, akhirnya dia ngikut lah ke ruang mandi jenazah bareng sama si petugasnya. Nah pas sampai di ruang mandi jenazah, dokter Riko yang baru pertama kali kesana tuh sama Moibi, kayak pas dia di ruang jenazah tadi. Dia nge-explore lagi, lihat-lihat sekitar, sampai akhirnya pas keluarga jenazah datang, dia langsung keluar lah dari ruang mandi jenazah. Dan pas dia keluar dari ruang mandi jenazah itu, dokter Riko tuh ngerasa kayak ada yang ngikutin dia jalan di belakang. Tapi pas dokter Riko nengok ke belakang tuh gak ada siapa-siapa Moibi. Akhirnya dia berusaha jalan cepet tuh mau ke arah UGD lagi. Tapi pas dia lagi jalan cepet, kan kalau mau ke UGD tuh harus ngelewatin ruang jenazah tadi ya. Nah pas dia ngelewatin ruang jenazah, dokter Riko tuh ngeliat ruang jenazah tuh kayak kebuka lebar gitu Moibi. Padahal tadi tuh udah ditutup rapet sama si petugasnya ini. Dan pas dokter Riko kayak mau nutup ruang jenazahnya, dia tuh ngeliat ada suster jaga UGD di pojok ruang jenazah lagi ngeliatin jenazah yang udah lama gak diambil. Akhirnya masuklah dokter Riko ke ruang jenazah itu. Dia mau nanya ke suster jaga itu ngapain kan di ruang jenazah. Soalnya kirain dokter Riko tuh jenazah yang udah lama ditaruh situ akhirnya mau diambil keluarganya. Tapi gak taunya Moibi, pas dia masuk ke situ,
Susternya itu tuh nangis-nangis sambil ngelus jenazah ini. Terus susternya ngeliat lah ke dokter Riko dengan kondisi muka suster ini tuh nangis darah. Anjing. Di situ si dokter Riko tuh langsung cepet-cepet keluar dari ruang jenazah itu. Dia nutup pintunya, dia jalan cepat ke UGD. Terus begitu sampai UGD dia langsung duduk lah di meja UGD-nya. Berarti suster itu bukan manusia kan? Bukan, Muy. Anjing. Terus nafasnya tuh masih ngos-ngosan kan, karena tadi cepet-cepet tuh dia jalannya. Iya. Langsung ditanya lah tuh sama suster jaga yang ada di UGD, yang tadi dia lihat. Si susternya nanya, "Dok, kenapa?" Terus dijawab nih sama si dokter Riko, "Tadi saya lihat kamu di ruang jenazah." Terus si susternya ini tuh ketawa-tawa bilang, "Ih dokter, ada-ada aja sih, jangan nakut-nakutin dong." Terus karena si dokter Riko juga gak mau nakut-nakutin suster ini, jadi ya udah gak diterusin pembicaraannya kan barusan. Nah lanjut, sekitar jam 3 pagi, tiba-tiba ada pasien masuk ke UGD Moebi, dibawa pakai ambulans. Dan ternyata sama korban kecelakaan lagi, tapi kali ini tuh kecelakaannya mobil. Langsunglah diperiksa sama dokter Riko. Dan ini tuh lebih mengenaskan daripada yang pertama tadi. Tangannya si pasien ini tuh sampai copot gitu Moebi. Anjir. Dan kondisinya juga udah gak bernyawa. Pokoknya dia meninggal di tempat yang lokasinya tuh gak jauh dari rumah sakit dokter Riko. Oke. Akhirnya langsung dibawa ke ruang jenazah sambil nunggu keluarganya katanya datang pas subuh nanti. Dibawa lagi tuh Moebi sama si petugas yang tadi ngebawa jenazah pertama. Pas udah dibawa, dokter Riko tuh ngikut ngebawa jenazah itu sama petugasnya sambil nyeritain apa yang dia lihat tadi di ruang jenazah. Terus kan posisinya itu tuh petugasnya tuh ngedorong kereta jenazahnya. Sedangkan dokter Riko tuh di sebelah petugasnya sambil ngadep ngeliat ke depan gitu kan sambil jalan. Terus akhirnya petugasnya tuh nyautin cerita dokter Riko tadi Moebi, dan bilang, akhirnya dokter ngeliat juga ya, tapi suaranya tuh berubah jadi suara perempuan. Hah? Dan pas dokter Riko nengok ke sebelahnya, ternyata itu tuh suster yang tadi dia lihat di ruang jenazah yang lagi nangis darah. Anjir. Bukan si petugas jenazah itu? Bukan Muy. Tapi kali ini mukanya si suster ini tuh hancur banget dan penuh sama darah-darah. Di situ dokter Riko langsung ngeliat ke belakang, dan pas dia ngeliat ke depan lagi, sosok suster dan kereta jenazahnya itu tuh gak ada Muy. Anjing. Yang dia bawa kan berarti kan orang yang meninggal kecelakaan mobil kan? Iya benar, Itu ikutan hilang. itu hilang. Anjing, apa jangan-jangan sebenarnya nggak ada mayat itu ya, Bi? Atau mungkin dialihin gitu loh, Moy. Tau gak sih lo? Jadi kayak sebenarnya emang sebelumnya ada si jenazah itu yang kecelakaan. Tapi dia salah ngikut orang. Iya, Mungkin gue juga gitu ya? mikirnya kayak gitu sih Bi.